Teman-teman mau bangun rumah di lereng gunung atau sungai, saksikan video saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube saya, Hilal Haitami Official. Ya, hari ini saya akan membahas tentang sebelum teman-teman membangun rumah di lereng gunung atau mungkin lereng sungai, ya teman-teman harus ada baiknya ya mempelajari hal-hal yang penting. Barangkali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yang pertama saya akan cerita di sini, tidak bisa dipungkiri ya. Untuk membangun rumah di lereng sungai ataupun lereng gunung itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena nanti kalau sembarangan itu bisa menyebabkan longsor. Ya, banyak sudah kejadian di daerah-daerah yang di lereng gunung atau lereng sungai, karena dia asal bangun, ya itu menyebabkan pada suatu hujan deras yang bisa menyebabkan longsor. Nah, kalau sudah longsor ya bisa berakibat fatal, mengakibatkan ada orang yang meninggal ya, rumah hancur dan lain-lain. Ya, terus juga tanah di lereng ini memang yang pertama biasanya harganya murah, ya karena murah itu ya orang yang keuangannya terbatas yang membeli hanya bisa di lereng gunung ataupun lereng sungai. Ya, padahal di lereng itu tidak ada aturan-aturan nanti yang saya bahas juga di sini untuk bisa membangun di lereng gunung ataupun di sungai. Ya. Terus juga di Indonesia ya, khusus untuk di lereng gunung ataupun di sungai itu di daerah-daerah yang pinggir sungai itu sudah padat sekali rumah-rumah penduduk, rumah-rumah tradisional ya dibangun. Jadi mau tidak mau itu rumah sudah ada ya. Kalau rumah sudah ada gimana ya, sudah padat ya, kiri kanannya sudah padat karena memang keterbatasan lahan ya, keterbatasan tanah. Jadi orang membangun di pinggir sungai, apalagi kota-kota yang hidupnya itu awalnya dari muara sungai ya, dari pinggir sungai baru menyebar ke kota, dari desa, dari pinggir sungai menyebar ke pinggiran kota, seperti itu. Dan saya akan juga berikan contoh gambarnya daerah-daerah mana yang sudah padat di lereng gunung ataupun di lereng sungai. Nah, di sini saya akan membahas tentang 6 tips ya, gimana kita dalam membangun rumah di lereng gunung atau lereng sungai itu seperti gimana baiknya. Yang pertama, perhatikan kualitas tanah ya. Nah, jadi sebelum teman-teman membangun rumah, teman-teman cek dulu tanahnya. Apakah di situ teksturnya lembek? Jadi dicek tekstur tanahnya ya, apakah lembek ataupun tanah liat. Nah, di situ kita bisa juga cek ya, apakah tanah tersebut stabil ataupun dia mudah bergerak. Nah, biasa kalau yang mudah bergerak di situ merupakan terjadi ada namanya saluran air, atau dia mudah longsor. Kenapa mudah longsor? Karena dulu itu awalnya ada pohon. Setelah dicabut, ditebang pohonnya sampai akar-akarnya, akhirnya tidak ada lagi untuk menahan air. Nah, itu bisa menyebabkan tanah di situ bisa menyebabkan longsor. Yang kedua, yang pertama ya, untuk membangun rumah itu tanah situ harus padat dan banyak kandungan clay ya, tanah liat. Jadi nanti teman-teman sarannya harus dicek dulu kondisi tanahnya ya. Yang kedua, perhatikan tiap kemiringan, tiap sisi. Nah, jadi di dalam lereng itu kan semakin miring, ekstrim, itu sangat berbahaya ya. Perhatikan ketinggiannya
terus juga kemiringan lahan, posisi jalan ya, bangunan di sekitarnya. Jadi kalau bisa misalnya ada pohon-pohonan ya jangan dulu tebang pohon-pohonnya, itu untuk penahan ya. Terus juga terhadap jalan gimana, terus juga kemiringannya ekstrim dah ya, misalnya sampai 60 derajat sampai 90 derajat ya. Kalau masih kemiringannya 15 derajat, 15 sampai 30 derajat sih aman-aman aja. Kalau sudah sampai kemiringan ekstrim itu sangat berbahaya sekali ya, tergantung nanti lihat dari kondisi tanahnya dan juga kemiringannya. Terus juga bangunan-bangunan di sekitar gimana, nah apakah bangunan di sekitarnya banyak apa sedikit, itu sangat mempengaruhi untuk kita nanti membangun ya. Kalau di situ sudah padat penduduk, ya kita lihat juga posisi kita di mana, apakah di dekat sungai, di bawah. Nah kalau di bawah itu sangat rawan ya teman-teman semua. Jadi teman-teman harus memperhatikan kemiringan dari tiap-tiap sisi. Yang ketiga, buat desain rumah bertingkat. Nah jadi rumah bertingkat ini adalah untuk menghindari biaya yang besar ya, misalnya biaya nguruk yang terlalu banyak. Karena tidak bisa dipungkiri kalau satu truk aja itu sekitar 5 kubik itu biaya bisa 200 ribuan untuk tanah uruk untuk di Kalimantan. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua. Jadi kita untuk menghindari uruk ya gimana? Ya kita bangunnya 2 lantai tapi ngikuti kontur dari tanah ya. Nanti saya akan contoh melalui gambar bangunan-bangunan bertingkat seperti gimana pada di lereng. Terus juga di dalam bangun rumah itu kan ada trap penurun ya. Ya nanti rumahnya kita ikuti bertrap gitu, mengikuti dari kontur tanah ya. Nanti kalau dia bertrap gitu berarti nanti di rumahnya itu nanti ada banyak permainan tangga di situ. Supaya apa? Supaya dari lantai 1 ke lantai 2 itu lebih mudah dilewati dengan banyaknya dengan adanya tangga ya, karena itu daerah landai. Terus yang keempat, fondasi harus kuat. Jadi fondasi rumah itu harus kuat. Nah fondasi ini yang kami sarankan ya, yang pertama ada fondasi tiang pancang ya, karena itu untuk menopang bangunan yang kokoh dan kuat. Nah, nanti saya akan juga berikan contohnya fondasi tiang panjang itu seperti gimana ya. Di dalam fondasi tiang pancang itu yang teman-teman harus perhatikan itu adalah besinya di situ. Artinya besi ulirnya ya, semakin dia diameternya bagus ya juga itu bagus, artinya kekuatannya mempengaruhi di kekuatannya. Terus juga nanti ada campuran cor betonnya ya pada saat fondasi, dan juga ada pipanya yang dimasukkan di situ ya, untuk tiang pancang. Terus yang kedua nanti ada fondasi batu kali dengan cerucuk. Nah untuk fondasi batu kali dengan cerucuk itu untuk kayunya sih kami sarankan yang kuat ya. Kalau kami di Kalimantan ya menggunakan kayu ulin. Nah jadi untuk fondasi batu kali dengan kayunya itu, kayu ulin itu semakin dalam semakin bagus. Kenapa? Karena untuk nanti mengikat di tanah sama di batu kalinya. Dan juga untuk titik-titik yang dikasih untuk fondasi itu adalah jangan hanya sedikit aja, jadi semakin banyak semakin bagus. Nanti saya akan berikan contoh, misalnya di ujung-ujung tiap-tiap bangunan, tiap-tiap tepi ya. Jadi daerah-daerah yang rawan untuk longsor itu kita kasih fondasi supaya dia bisa untuk mengikat ke lapisan padat tanah di bawahnya. Nah kalau untuk tiang pancang yang tadi itu saya bilang, itu paling penting adalah penulangannya, struktur pada pondasinya yang baik diameter besinya ya, semakin besar semakin kuat untuk mengikat ke bawah, itu semakin bagus. Terus juga campuran cor betonnya yang kuat, yang kokoh ya, dengan agregat yang bagus, itu bisa untuk mengikat antara pondasi ke tanah tersebut. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang biayanya cocok bagi teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar batu kali ditempelkan ke tanah, tidak ada pengikat dengan kayu cerucuknya, itu tidak disarankan. Semakin dia mengikat ke bawah semakin bagus
dengan ada kayu cerucuknya ya. Nanti saya akan berikan contoh gambarnya supaya teman-teman bisa ada gambaran. Jadi kekuatan dari pondasi itu sangat penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena di dalam kita membangun rumah ya, selain dilihat dari kualitas tanahnya, itu ada juga namanya pondasi dari bangunannya ya. Setelah pondasi, yang nomor 5 adalah buat dinding penahan. Nah, dinding penahan ini berada di belakang rumah yang kita bangun. Nah, dinding penahan ini diusahakan ya, bagian belakang itu tidak melebihi dari tinggi rumah. Jadi supaya apa? Jadi misalnya tanahnya berterap, dikasih dinding penahan. Nah, saya akan berikan contoh dinding penahan itu seperti gimana. Ya, di dinding penahan itu untuk mencegah longsor pada rumah yang kita bangun. Nah, dinding penahan itu bisa berupa nanti ada berupa batu kali ya. Campurannya ada batu kali, ada nanti dikasih agregat ya, supaya dia kuat. Nah, saya juga akan berikan contohnya. Jadi dinding penahan ini di belakang rumah untuk menahan tanah ya dari belakang apabila ada terjadi penurunan atau longsor. Jadi ada dinding penahan yang menahan. Jadi untuk rumah di pinggir lereng sungai ataupun gunung itu betul-betul ada safety-nya yang ketat ya, karena resiko-resiko itu pasti ada ya kan. Karena faktor-faktor kayak bencana alam, hujan deras, nah itu menyebabkan gampang sekali terjadi longsoran. Makanya kita siasati dengan memakai dinding penahan di belakang rumah yang kita bangun. Nanti contoh cara masang dinding penahan saya akan kasih contohnya di video ini. Terus yang keenam itu adalah cek persyaratan pembangunan rumah di lereng sungai ya. Ini kita bicara sungai dulu. Kalau di lereng sungai itu ada namanya syarat-syaratnya dari pemerintah daerah atau mungkin dari kementerian ya. Maaf, ini biasa syarat dari kementerian. Nah, untuk syaratnya itu kalau di lereng itu ada namanya posisi sungai yang surut dan posisi sungai yang kondisi lagi penuh ya, lagi banjir. Nah, itu adalah bantaran banjir. Nanti situ ada namanya potensi lebar longsoran. Terus juga ada lebar ekologi dan lebar keamanan. Nah, di situ biasa di pinggir sungai itu ada tanaman pohon-pohon ya, yang untuk menahan tanah. Nah, baru bisa dibangun rumah. Jadi lebar sepadan sungai itu estimasi sekitar 50 meter dari sungai itu surut. Itu 50 meter baru bisa dibangun rumah. Nah, kalau teman-teman cuma 10 meter dari sungai ya, itu sangat berisiko sekali, sangat rawan sekali, karena ini sudah aturannya ya. Aturan dari pembangunan rumah untuk di pinggir sungai seperti itu. Ada namanya bantaran sungai, ada namanya daerah yang mudah terjadi longsoran. Nah, ini ada juga untuk daerah yang rumah atau mungkin nanti pinggir jalan langsung jadi sungai, bangunan ada sungai, ada pohon-pohon, baru di situ ada rumah. Nah, ini yang sebelah kanan ada sungai, ada pohon-pohon, di situ ada pinggir jalan. Jadi tidak serta-merta di samping sungai itu bisa dibangun rumah atau tempat usaha, karena itu ada aturannya, sepadannya sekitar ya minimal 50 meter lah, baru itu untuk aman, untuk mencegah longsor. Kadang-kadang orang kan mentang-mentang di pinggir jalan langsung dibangun tempat usaha, itu tidak baik. Sekarang itu dibangun rumah, itu bahaya ya, mentang-mentang di pinggir jalan ya. Itu nomor 6. Nanti bagi teman-teman yang ingin mau bertanya ya, bisa nanti ngisi di kolom komentar, nanti barangkali nanti bisa saya bantu jawab ya, bagi teman-teman semua ya. Itu saja informasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.